Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang um, seseorang saat ini tuh ada yang sedang mencintaimu dalam diam. Oke, dianya siapa? Aku akan menarik energi orang tersebut ya, yang saat ini tuh sedang mencintaimu dalam diam. Yang kartu pertama aja, let it go of control issue ya. Jadi orang ini tuh ngerasa kayak tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi atau keadaan hubungan kalian ya, atau perasaan dia ya. Dia kayak gak mampu untuk merealisasikan perasaan dia ke kamu. So orang ini kayak menunggu aja gitu, menunggu secara alami ya. Mudah-mudahan Tuhan akan memberkati dia, mudah-mudahan Tuhan akan memberikan jalan kepada dia untuk membuat hubungan ini tuh ya terrealisasi, atau dia bisa mengutarakan perasaan dia ke kamu seperti itu. Intinya orang ini tuh kayak belum mampu atau tidak mampu untuk merealisasikan perasaan dia ke kamu. Ya, cinta, sayang, tapi ada mungkin ya ada halangan, atau mungkin ya apa ya? Ya dia belum ada keberanian, sehingga ya dia merasakan perasaan cinta sama kamu, tapi yaudah nunggu aja gitu. Ada separation, oke. Ada kemungkinan ini mantanmu ya, karena ada separation, atau bisa jadi separation ini juga mungkin secara fisik kalian berpisah ya, ada jarak di antara kalian. Terus itu orang ini memang benar-benar cinta sama kamu, dan orang ini masih yakin akan situasi yang kalian alami ini bisa jadi ini sebuah ujian, dan dia juga akan masih yakin dengan situasi yang kalian lakukan, apa yang kalian dapatkan kali ini tuh sebuah apa ya, perjuangan ya. Dan nantinya juga kalian bisa dipersatukan. Jadi kalau aku lihat di sini kayak orang ini tuh menganggap ini kayak ya ujian lah untuk percintaan kita gitu. Tapi kalau cinta-cinta banget aku lihat di sini ya. Tuh ada word ya. Jadi word waiting for itu memang energinya kayak ini bukan karena dianya yang tidak mau untuk datang ke kamu ya, tapi kayak dicegah oleh semesta gitu loh. Kayak dicegah oleh Tuhan untuk dia tidak bisa melakukan, atau tidak bisa untuk datang ke kamu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita yang tidak mau datang, itu kan berarti kayak eh pengen datang tapi nantilah gitu ya. Eh datang nggak ya, datang nggak ya, kayak gitu ya. Masih ada keraguan-raguan karena kita sendiri yang menginginkan untuk datang atau tidak. Tapi kalau semesta itu, dia tuh ada keinginan untuk datang ke kamu, untuk merealisasikan perasaannya ke kamu. Tapi mau kesini, mau lewat cara A, itu kayak nggak bisa. Mau lewat cara B, itu juga nggak bisa gitu loh. Dan mungkin di cara A, mungkin dia apa, ketika dia mau maju ke kamu, taunya dia punya hambatan apa, misalkan ada masalah di keluarganya kayak gitu ya. Terus mungkin apa, orang tuanya sakit sehingga dia harus fokusin dulu keluarganya seperti itu ya. Jadi bukan karena dia tidak mau, tapi karena memang semesta yang menginginkan dia untuk stop, jangan dulu datang ke kamu kayak gitu ya. Dia kayak diberhentikan gitu loh jalannya untuk ke arah kamu gitu, kayak diblokade gitu ya. Karena kalau aku lihat orang ini tuh masih ada red flag-nya ya, masih ada red flag-nya. Dan sejujurnya orang ini pun sempat kayak ragu gitu ya, apakah hubungan ini tuh masih bisa berlanjut, apakah hubungan ini tuh masih bisa dipertahankan, apakah kamu masih mau menerima dia atau tidak, seperti itu ya. Tapi masih ada keyakinan, aku yakin ini sebuah ujian, dan ini untuk membuat dia bisa berubah. Seperti itulah pemikiran dia sudah, walaupun ada keraguan, ada kebimbangan, tapi
orang ini tuh masih ada pikiran yang positif tentang hubungan ini, apa ya, memberikan banyak pelajaran kayak gitu. Ya, dan kalau aku lihat di sini situasi dia juga ini ya, karena situasi dia entah apalah ya, tapi intinya orang ini tuh masih belum siap untuk kamu ajak berkomitmen. Orang ini masih ada fear, masih ada ketakutan untuk bisa berkomitmen. Entah mungkin dia dulu punya rasa trauma dari masa lalunya yang pernah gagal di dalam hubungan, sehingga orang ini ngerasa kayak, waduh, ini kalau misalkan kamu kita komitmen, kira-kira nanti aku bisa nggak ya mempertanggungjawabkan kehidupanmu secara materi, mental, emosional dalam waktunya ya, perhatiannya bisa nggak ya kayak gitu ya, masih ada rasa takut akan berkomitmen. Terus itu juga orangnya memang orang yang logik banget ya, selalu berpikiran secara logika dan rasional, sehingga orang ini tuh memang sangat mengutamakan egonya kayak gitu ya, dia selalu mendengarkan atau mengutamakan ego. Tapi kalau aku lihat di sini orang ini tuh selalu kepikiran kamu ya. Orang ini tuh selalu bernostalgia ya tentang momen-momen dia bersama kamu dulu ya, atau mungkin ya ngapain lah kalian intinya pernah melakukan sesuatu ya, momen-momen tertentu, dan dia sering kepikiran, oh dulu kita seperti ini, dulu kita datang ke sini, dulu kita begini, seperti itu ya. Orang ini sering kepikiran kamu banget bahkan. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini masih cari-cari tahu keadaan kamu, masih cari-cari tahu kamu dengan siapa sekarang ya, masih sering memantau kamu. Dan ya walaupun kayak gitu, dia apa ya, kayak cara dia untuk healing gitu loh ya, untuk menyembuhkan rasa rindu dia. Terus itu apa sih namanya ya, apa meyakinkan gitu ya bahwa kamu masih single kayak gitu, bahwa kamu masih ada di sisi dia seperti itu. Intinya di sini masih ada energi memantau ya, orang ini masih suka memantau kamu. Bahkan aku lihat di sini kayak dia tuh pengen banget loh ketemuan sama kamu, pengen banget kembali berkumpul dengan kamu, bersatu dengan kamu ya. Orang ini pengen banget apa ya, ya ngejalanin hubungan lagi dengan kamu seperti itu. Orang ini lagi patah hati ya, patah hati. Ada sesuatu yang sejujurnya ini mengejutkan dia ya. Mungkin dia lagi kayak ditipu sama orang, atau apa ya, atau dia mungkin ya step in the back itu apa sih, ditusuk orang dari belakang tuh, kiasan ya, bukan bukan secara fisik beneran ditusuk dari orang dari belakang. Ya pengkhianatan ya, mungkin habis dikhianati seperti itu. Nah, juga orang ini sedih karena kalian berpisah. Kalau aku lihat ya, ada perpisahan di sini. Bisa juga dia patah hatinya karena perpisahan kalian. Oke, dan rampaknya di sini ada sabotase ya. Hubungan kalian ada di sabotase ya. Bisa jadi disabotase oleh keluarganya ya. Atau ya mungkin memang dia mungkin ada pihak ketiga ya. Ingat, pihak ketiga itu belum tentu selalu orang lain, maksudnya pasangan lain gitu ya, enggak juga, bisa dari keluarga, orang tua ya, kayak gitu. Dan mungkin ini kejadiannya sering berulang ya, sering berulang terjadi. Jadi nggak cuma sekali dua kali kamu mengalami ini ya, karena sering disabotase oleh pihak ketiga ya, dan ya mungkin udah berulang-ulang kali. Terus itu kalau aku lihat memang orang ini kayaknya dari dulu itu terlalu memfokuskan pada hal lain dibanding kamu ya, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi orang lain ya, mungkin dia menghadirkan pihak ketiga itu ya, bisa jadi selingkuh, bisa jadi apa
orang tua, keluarga, seperti ya. Intinya orang ini dari dulu memang selalu, mmm, lebih memfokuskan pada hal lain dibandingkan memfokuskan percintaannya dengan kamu. Sehingga mungkin kamu sering banget ngerasa kayak dicuekin, sering ngerasa kayak nggak dihargai, dihormati, seperti itu ya. Dan inilah yang membuat hubungan kalian sering banget berkonflik karena dia tidak tidak terlalu memfokuskan pada dirimu, bahkan kamu merasa kayak nggak dihormati. Bahkan kalau misalkan kalian kayak pengen mengkonfirmasi gitu, kamu kenapa sih seperti ini gitu ya? Kok ngejalanin hubungan sama aku tapi aku kayak dianggurin gitu ya. Nah, setiap kamu mau cari klarifikasi dari si dia, kalian malah bertengkar gitu ya, malah malah saling memberikan argumen ya, justru malah ini adu argumen kalau aku lihat. Terus itu akhirnya ya udah, apa itu namanya, bukannya menyelesaikan masalah malah lebih parah ya. Saling adu argumen, terus itu saling tidak mau mendengarkan alasan satu sama lain, akhirnya ya udah, bahkan mungkin ada sampai yang marah banget gitu ya, sampai dendam mungkin. Ya intinya ini parah sih. Orang ini tuh memang punya kriteria sebagai pasangan ya. Yang dia inginkan itu pasangan yang berintelektual, ya orang yang cerdas, orang yang pintar. Terus itu juga mungkin cantik, imut, ganteng, cool, ya ada kriterianya ya. Terus itu secara emosional mungkin ya tegas, apa namanya, berprinsip seperti itu ya. Nah, orang ini kriteria pasangannya seperti itu ya, yang berintelektual, secara fisik oke, kemudian emosionalnya juga bisa mengimbangi dia. Nah, kalau aku lihat memang orang ini tuh punya jiwa kebapaan gitu ya, jiwa seorang ayah. Bisa jadi dia ini kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah menjadi adik ayah ya, atau ya memang dia punya sifat seorang ayah karena mungkin dia anak pertama ya, jadi dia harus bisa mengayomi adik-adiknya ya, mungkin dia ya karena peran ya, peran, sehingga dia kayak punya jiwa seorang ayah. Terus itu juga orang ini selalu mendukung ya pasangannya ya, terutama kamu di sini pasangannya. Aku anggap kamu lah, nggak usah ngomongin yang lain ya. Sebenarnya sama yang lain juga ketika dia menjalani hubungan, orang ini selalu mendukung apapun yang dilakukan pasangannya. Ya, kalau misalkan pasangannya memilih untuk bekerja, ya oke silahkan gitu. Kalau pasangannya menginginkan dia si pasangan itu tidak mau bekerja ya silahkan, tidak apa gitu. Jadi aku lihat orang ini memang selalu mendorong pasangannya untuk eh, apa ya, untuk sukses ya, mencapai kesuksesan, menjunjung tinggi standar apa ya, prinsip mereka masing-masing seperti itu. Jadi aku lihat nih orang itu nggak memaksakan kehendak dia dalam hal segi kesuksesan ya, lebih ke kesejahteraan sih ya, kayaknya kesejahteraan. Karena apa namanya, yang penting tuh nyaman gitu loh. Yang penting tuh kamu nggak stres gitu loh. Nggak harus tertekan harus cari nafkah, harus cari uang gitu, enggak. Dia membebaskan kamu. Kalau misalkan dengan cara kamu tidak mau bekerja tapi kamu bahagia dan kamu bisa apa ya, memfokuskan pada dia ya silahkan gitu ya. Jadi orang ini sangat menjunjung tinggi tentang dalam kesuksesan dan menjunjung tinggi atas standar dari orang tersebut gitu ya. Dan orang ini juga kalau misalkan mau kamu jadikan pasangan hidup ya is okay sih. Ya baik-baik saja, fine-fine aja, bagus-bagus aja. Karena memang kalau aku lihat orangnya juga pekerja keras ya. Mungkin juga orangnya ini mungkin eh, sebagian ya, mungkin sebagian dari kalian berdealing dengan seseorang yang memang bekerja di bidang peradilan seperti militer, polisi, TNI ya, TNI, polisi, atau penegak hukum lainnya kayak mungkin jaksa, mungkin apa tuh, hakim, atau apa, pengacara, seperti itu ya, penegak hukum. Intinya seperti itu ya. Dan orangnya memang berpikirnya logika, rasional
ya. Terus itu orangnya sangat-sangat pintar sekali menganalisa. Menganalisa apapun ya, keuangan oke, keadaan oke, situasi, peluang bisnis kayak gitu. Orangnya juga bisa diandalkan, orangnya sangat serius dalam bekerja, ya benar-benar yang sefokus itu sama pekerjaan. Makanya di sini kamu sering merasa diabaikan ya. Dan aku lihat kayaknya orang ini tuh lagi kayak bergelumut dengan apa sih, emosi ya. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini kayak ada sesuatu yang menyebabkan dia menjadi bimbang. Ya, dan ada rasa yang dia rasakan sekarang itu merasa kayak terbebani oleh rasa takut, kecemasan, sehingga secara emosional itu menjauhkan diri dari kamu, ya. Karena kalau aku lihat hidup dia itu ini dipengaruhi oleh kemelekatan dia tentang kesulitan, kepahitan dan kecemasan, ya. Entah ini hubungan karena mungkin ada penolakan tuh dari keluarga, bisa jadi. Bisa jadi juga memang secara hidup dia pribadi, dia tuh sedang mengalami keterpurukan, ya secara finansial atau apa emosional seperti itu ya. Lagi ada keterpurukan kayak gitu. Sehingga inilah yang membuat dia itu kayak gini, lebih tepatnya gini. Orang ini tuh mungkin dia dia tidak bisa terbuka dengan kamu dengan keadaan dia yang sekarang, apalagi kalau misalkan dia secara finansial lagi terpuruk gitu ya. Sehingga orang ini mungkin akan menutupi masalah dari hubungan kalian ini, dari kalian ya. Uh, Masalah yang dia alami itu dia tutup-tutupi dari kamu daripada dia harus menanganinya secara langsung dan mengakhiri masalah itu. Akhirnya disinilah yang menimbulkan hubungan kalian akhirnya itu bermusuhan, akhirnya itu marah-marahan ya, diem-dieman itu. Karena orang ini nggak terbuka sama kamu, belum bisa sih lebih tepatnya ya. Atau mungkin bisa jadi karena ya dia takut makin membuatmu bingung, makin membuat kamu kepikiran kayak gitu. Tapi kalau aku lihat memang orang ini tuh lagi memikirkan semuanya sih ya. Dia coba untuk cari gimana yang terbaik ya dalam hubungan dia, dalam hidup dia seperti itu. Ada air mata di sini. Wow, ada air mata. Um, Bisa jadi orang ini patah hati ya. Orang ini patah hati, sedih ya karena berselisih dengan kamu, karena diem-dieman sama kamu ya. Uh, ada kesulitan yang memang harus dia selesaikan dulu ya, dan mungkin ini akan bertahan cukup lama gitu ya. uh, dan aku lihat di sini dia pengen banget loh ngobrol sama kamu ya. Terus itu apa ya, bersikap atau berbicara dengan terus terang dan jujur tentang perasaan dia ke kamu kayak gitu. eh Kalau misalkan di sini sorry, maksudnya gini, kayaknya komunikasi kalian di sini buruk ya. Kalau aku lihat di sini komunikasi kalian itu tidak baik. Terus itu apa ya? Inilah juga yang salah satunya secara mendasar mengakibatkan kesalahpahaman yang sangat parah ya, dan merasa apa ya, terasingkan atau kesepian ya, karena memang cinta tapi nggak diutarakan gitu ya. Jadi dia kayak ya menanggung menanggung perasaannya sendiri kayak gitu. Akhirnya dia kayak cinta tak berbalas ya. Akhirnya merasa kesepian sendiri dia. Terus itu juga kayaknya kalian memang sudah berpisah ya. Kuat banget di sini, ada di situ ada separation, kemudian ada three of sword ya. Ada perpisahan di antara kalian. Dan ini juga menyangkut adanya orang ketiga mungkin ya. Mungkin sebagian dari kalian ada orang ketiga atau pihak ketiga yang membuat hubungan kalian akhirnya berantakan dan berakhir. Dan bisa juga orang ketiga inilah yang mencoba mengganggu hubungan kalian, yang akhirnya menyebabkan kesulitan juga di hubungan kalian. Mungkin juga ada pergejolakan dari diri dia, pengkhianatan ya, atau mungkin perselingkuhan. Ya mungkin sebagian aja, bagian dari mereka ya.
Atau bisa jadi nih dia mungkin sudah punya pasangan tapi dia mencintai kamu kayak gitu. Jadi dia mencintai kamu dalam diam. Kalau misalkan di sini dia tidak ada orang lain, maksudnya dia tidak selingkuh ya, atau mungkin di sini kita bisa bilang karena ini udah berpisah ya, mungkin dia lajang gitu ya. Dia lajang ya karena memang perpisahan di antara kamu dengan dia kemarin itu membekas gitu loh. Ada rasa patah hati kan aku bilang tadi, ada rasa kecewa dari dia. Sehingga orang ini tuh kayak mengisolasi diri, kayak menarik diri, dia tidak mau menjalin hubungan dengan siapapun, bahkan dengan orang baru. Ya jadi kayak ya bertapa gitu. Ya orang ini kayak apa namanya? Menahan diri untuk tidak memulai hubungan dengan orang baru ya. Dan energinya juga kalau aku lihat kayaknya dia sudah siap untuk keluar dari pertapaan dia ya. Aku lihat kayak orang ini tuh kayak mau memulai membuka diri lagi ya, eh, untuk apa ya, ma, 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 memulai awal baru ya dalam hidupnya. Terus itu juga aku lihat nih mungkin dia akan siap untuk mengakhiri hubungan ya setelah banyak kesadaran dan apa refleksi ya. Maksudnya hubungan-hubungan yang toksik yang ya yang tidak menguntungkan lah ya, yang tidak menguntungkan, yang justru malah membuat dia pusing, capek kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini dia lebih memiliki apa ya, lebih menaruh perhatian yang gini, yang dia lebih menaruh perhatian pada hubungan yang menentukan bahwa hubungan itu mampu memberikan kebangkitan ya atau kegembiraan atau motivasi yang membuat dia akhirnya bangkit dan berhasil gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat di sini kalau kamu merasa bahwa kamu orang yang memang selalu mensupport dia ya. Apalagi gini, kalau misalkan hubungan kalian sering putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung dengan cara perselingkuhan ya. Putusnya itu mungkin karena perselingkuhan, karena ada pihak ketiga. Tapi nanti juga datang lagi, datang lagi. Berarti kamu adalah sosok yang memang bisa memberikan dia perubahan. Terus itu mungkin kamu memang sosok yang selalu memberikan dia motivasi selama ini dalam berjuang atau memberikan saran-saran ya dalam hidup, misalkan dia lagi kesusahan dia harus gimana ya, kamu memberikan saran. Terus eh apa ya, ya dia kayak kepikiran atau dia akhirnya menerima gitu ya, mau menerima saran dari kamu, berarti kamulah sosok orang itu yang dia tuju ya, orang yang mampu memberikan dia perubahan dalam hidup, membantu dia termotivasi untuk bangkit kembali dalam hidupnya seperti itu. Dan apalagi di sini ada Five of One, karena dia melihat bahwa saat dia tidak bersama kamu, kok ya malah banyak orang-orang ya lawan jenis di sekitar kamu tuh yang menyukai kamu gitu loh. Ternyata kamu tuh banyak disukain gitu loh. Ya. Bahkan ada yang menginginkan kamu menjadi pasangan dia. Sehingga di sini jadi walaupun dia menarik diri dari kamu, dia tuh sering stalkingin kamu, masih cari-cari tahu keadaan kamu. Dan akhirnya dia tahu kalau wow, setelah aku berpisah dengan kamu, kok kamu malah banyak pelamarnya ya, kayak gitu ya. Sehingga dia kayak, oh my god, apakah pilihanku salah menghindar darimu, kayak gitu ya. Karena dia menemukan banyak pesaing sekarang ya. Dia menemukan atau dia melihat kayak, wah banyak pesaing nih untuk ngedapetin kamu. Sehingga orang ini aku lihat dia akan memperjuangkan kamu kembali, dia akan datang lagi untuk mendapatkan perhatian kamu kembali. Bahkan mungkin dia gini, taktik dia untuk mendapatkan perhatian kamu adalah tidak dengan bersikap serius ya. Yang santai-santai aja agar kamu tidak gampang sumpek dengan dia, agar kamu tidak merasa terkekang oleh dia. So, aku lihat di sini ya dia akan menggunakan taktik-taktik ya yang tidak mengekang kamu. Akhirnya di sini kamu ya bisa memberikan apa ya, perhatian, kesenangan gitu ya.
dan kamu juga bisa merasa bahagia ada di sisi dia. Karena di sini dia tahu banyak nih pesaing-pesaing dia untuk bisa ngedapetin kamu. Jadi dia harus bisa cari poin plus dari kamu, jangan sampai dia dapet poin min dari kamu kayak gitu ya. Karena di sini peluang dia semakin sedikit ya, karena banyak pesaing yang ingin melamarmu seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, dia akan membuatmu merasa gembira, membuatmu menjadi sosok seseorang yang lebih penting ya di dalam hidup dia, dan dia akan menghindari terlalu serius dalam segala hal gitu ya. Ya, bukan berarti dia nggak serius untuk ngejalanin hubungan dengan kamu, tidak. Tapi di sini biar kamu nggak ngerasa terkekang gitu loh dengan tindakan dia, agar kamu agar dia agar kamu tuh nggak ngerasa kayak apa ya diperlakukan secara berlebihan gitu loh ya, sehingga kamu merasa tidak nyaman. Intinya dia tidak mau membuat kamu merasa tidak nyaman ada di sisi dia. Dia akan cari poin plus agar kamu merasa kliknya tuh tetap sama dia, terus agar kamu tuh tidak berpikiran bahwa kamu tidak pantas untuknya kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.